Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu, apa kabar? Tentunya baik ya, Alhamdulillah. Senang sekali, perkenalkan saya Pandu Herlambang. Sejalan dengan nama saya Pandu, maka saya yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, teman-teman perlu tahu nih, event partner webinar ini. Event Weatherpreneur ini didukung oleh Versi Kreatif, merupakan komunitas pengembangan diri di Surabaya. Versi Kreatif ini ingin mengajak sebanyak mungkin orang untuk belajar, menemukan, dan melatih potensi terbaik pada diri. Selain itu, event ini juga didukung oleh Urban Office, Coworking Space, dan Cafe di Surabaya Timur. Lokasinya itu ada di Jalan Mer, tepatnya di Jalan Insinyur Haji Soekarno, nomor 470. Nah, di sini tentunya ada co-working space ya teman-teman. Mungkin ada yang teman-teman bikin nugas atau pengen sekedar ngopi-ngopi cantik ya kan. Ada cafe juga di sana. Ada meeting room, rental office, dan virtual office lainnya. Nah, event Rotary ini pun mendapat fasilitas ruangan yang nyaman teman-teman. Nah, fasilitas lengkap dan wifi yang sangat cepat di urban office. Sehingga teman-teman kebanyakan mahasiswa kan ini bisa nugas di sana dengan lebih nyaman. Tentunya dengan price list yang juga aman di kantong ya teman-teman. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pembicara yang satu ini memiliki pengalaman sekaligus skill menulis yang cukup ciamik. Jika kita track beberapa riwayat kepenulisan beliau, memiliki H-index sebanyak 6 dan I10 sebanyak 4 Scopus, teman-teman. Meskipun masih memiliki usia yang cukup muda ya, kira-kira berapa nih usia yang pemateri saat ini? Udah 40 atau belum nih Pak ya? Nah, sepertinya 20, belum ya Pak ya. 20. Tapi sayang sekali sepertinya sudah punya istri nih teman-teman. Maka meskipun sudah memiliki istri dan ya masih muda, tapi beliau ini sudah menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, bukan begitu ya Pak ya? Nah, saya jelaskan lebih lengkapnya. Beliau adalah Bapak Angga Erlando, Sarjana Ekonomi, Master of Economy Development, dosen di Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, dan pada pagi hari ini akan menyampaikan materi berjudul Belajar Monetisasi Skill Menulis di Berbagai Peluang Content Creator. Nah, pas sekali ya teman-teman dengan kebutuhan anak-anak muda zaman sekarang, bahwa menulis itu bukan lagi suatu hal yang membosankan, apalagi hal yang monoton, bukan begitu kan? Semua orang bisa menulis, tapi tidak semua mau dan memiliki skill untuk menulis. Ditambah lagi dengan adanya embel-embel monetisasi ya teman-teman. Nah, apa bisa menulis bisa menghasilkan uang? Itu kan jadi pertanyaan kita ya teman-teman. Gimana ya caranya? Saya sendiri jadi kepo ini, sebagai mahasiswa yang seringkali diberikan tugas menulis. Nah, apakah bisa tugas-tugas kita itu kemudian bisa diuangkan? Atau sekedar kita gimana? Kita upload di konten, jadi di beberapa media atau seperti apa? Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Lando. Daripada meraba-raba tidak jelas, beli semanggi ke pasar turi, bareng si doi ke taman prestasi. Sudah tunggu apa lagi? Mari kita mulai acara pagi ini. Monggo Bapak Lando silahkan, kami persilahkan Bapak Lando. Baik, terima kasih Pandu. Ya, jadi Pandu ini mahasiswa di Magister Manajemen ya, Universitas Erlangga. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu, Mas Mbak yang hadir. Terima kasih yang sudah hadir di acara ini. Sebenarnya acara ini adalah bentuk dari program ya hibah pembuatan konten pembelajaran yang diharapkan itu bisa inovatif dan kreatif dari sebenarnya outputnya adalah video pembelajaran saja. Namun karena eman dalam tanda kutip ini bisa disaksikan oleh banyak orang mungkin gitu ya. Jadi ya sudahlah videonya juga open publik saja untuk teman-teman yang bersedia. Gitu. Jadi sebenarnya saya nggak ada target output pesertanya harus berapa, namun memang videonya nanti jadi di-create dengan bantuan teman-teman yang mungkin ada di sini, sepertinya juga tadi ada yang dari Malang seperti itu, kita bisa semacam berpartisipasi gitu ya untuk mendorong pengembangan penulisan kreatif di masa depan. Dan tajuk dari acara ini itu writerpreneur. Jadi dari kata
penulis yang juga mungkin bisa menghasilkan sesuatu seperti entrepreneur seperti itu yang kedepannya mungkin akan terus berkembang di Indonesia seperti itu. Nah, nanti ke depan teman-teman akan jika konsisten ikut gitu ya, karena setiap pendaftaran saya open saja, ada yang mau ikut sesi 1, sesi 2, belencat-belencat tidak apa gitu. Yang penting nanti teman-teman dapat manfaatnya. Total acara ini ada 10 rangkaian sesuai di form pendaftaran. Teman-teman sebenarnya bisa masuk sesuai dengan minatnya seperti itu dan free saja seperti itu untuk 10 pertemuan ke depan. Nah, saya memang harus punya slot 3 dari 10 pertemuan dan nanti sisanya apa namanya? Diberikan ya semacam kelas online juga oleh pemateri-pemateri yang ada dari berbagai keahlian seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini konten atau pembelajaran online atau semacam sharing juga ya yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan masa depan konten kreatif sih sebenarnya di Indonesia. Jika nanti kita kaitkan dengan monetisasi, how to make it to be much money itu seperti apa, itu yang mungkin kita juga bisa diskusikan bersama teman-teman yang hadir di sini. Sebelumnya saya coba share screen dulu, apakah bisa dilihat? Bisa dilihat? Sudah bisa, Pak. Ya, baik. Jadi ini materinya, masa depan konten kreatif yang orientasinya ada di Indonesia. Ini adalah bentuk dari perenungan saya terhadap pelaku-pelaku ekonomi kreatif, ya, dari orang terdekat saya, kemudian teman-teman yang jauh di luar sana yang terus mengembangkan konten-konten kreatif, baik dari entah itu menulis, membuat video, jadi sifatnya memang bisa 2 dimensi, 3 dimensi, segala macamnya, semua kita bahas. Nah, sudut pandang ini saya akan membawanya dari ranah yang sangat besar, kalau di ekonomi itu makro, ya. Jadi sudut pandangnya adalah makroekonomi, kemudian kita melihatnya ke strategi seperti itu. Sehingga nanti apa namanya yang akan saya bawakan ini harapannya memang bisa menjawab di tantangan yang diberikan kepada Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pembelajaran di IPB Erlangga yang mendanai ke depan 10 pertemuan ini. Untuk apa? Untuk di renungan bersama bahwa yang namanya konten kreatif di Indonesia semakin membesar dan harus ditreatment dengan benar. Overview-nya untuk materi hari ini ada 4, yaitu kebutuhan industri jasa di masa depan, yang itu jelas banget nanti arahnya ke konten kreatif juga, dan konten kreatif bagian besar dari itu. Kemudian yang kedua adalah konten kreatif di Indonesia, ya, yang pemaknaannya kadang bisa salah, ya, bisa kurang tepat, tapi sebenarnya kalau saya ingin melihat payung besarnya, pasti payung besarnya adalah ekonomi kreatif, sehingga nanti saya sudut pandang dari ekonomi kreatif juga. Kemudian yang ketiga adalah strategi pengembangan ekosistem konten kreatif, dan ya nanti kita tutup dengan beberapa pesan mungkin dari saya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan industri jasa di masa depan. Ini yang penting. Jadi coba kita lihat dari sudut pandang negara kita, ya. Kalau teman-teman, Bapak Ibu, Mas Mbak yang hadir di sini mencoba melihat kembali naskah lengkap pidato Presiden Jokowi, ya, waktu pelantikan di tahun 2019 untuk 2024 ke depan gitu seperti itu. Nah, jadi ada salah satu harapan besar ya dari negara kita untuk di tahun 2045 kita keluar yang namanya dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap gitu. Itu harapan besarnya ya. Kemudian caranya bagaimana gitu. Salah satunya yaitu adalah melakukan transformasi ekonomi. Itu konsepnya. Nah, saat negara maju itu 320 juta per kapita per tahun. Jadi saya nih setahun 320 juta, Pak Pandu, teman-teman yang ada di sini itu 320 juta. Ya sebenarnya teman-teman pada posisi yang aman sebagai manusia. Karena itu adalah negara maju seperti itu. Gitu. Jadi setahunnya 320 juta, kemudian berarti
sebulan 27 juta. Nah, di dalam konteks ini, Indonesia belum bisa jauh mencapai itu, karena apa? Karena itu ternyata target di 2045. Nah, saya berdoa semoga yang hadir di sini sudah pada titik sebulan 27 juta seperti itu ya. Karena itu ada karena itu adalah bagian dari perspektif bahwa Anda hidup di negara maju seperti itu. Nah, jika kita berkaca pada cara untuk mencapai 27 juta per bulan, di mana caranya adalah dengan transformasi ekonomi, maka caranya bagaimana? Yang spesifik, yaitu adalah dengan mengembangkan pola usaha atau pola ekonominya pada titik pengembangan jasa modern di masa depan. Yang tentunya ini memiliki nilai tambah tinggi bagi kemakmuran suatu negara. Nah, ini menarik karena apa? Karena kita harusnya melihat gitu. Dari RPJM kita gitu ya, yang namanya Indonesia itu sekarang ada di titik mana? Ada di titik mana gitu. Nah, negara Indonesia itu rata-ratanya alhamdulillah setahunnya per orang nih di rata-rata 57,9 juta. Jadi bagi Bapak Ibu, Mas Mbak yang ada di sini, kalau setahun nggak nyampe 57,9 juta, teman-teman tuh berperan di dalam memperlama Indonesia di kondisi negara yang dia itu pendapatannya menengah saja, gitu. Jadi enggak kaya juga, enggak gitu ya, miskin juga tidak. Nah, kondisi ini membuat apa? Membuat teman-teman pada akhirnya nanti nggak bisa berkembang. Karena kondisi itu jadi tidak bisa membeli aset, mau utang juga tidak bisa, tetapi sebenarnya mereka cukup gitu. Namun digerus dengan persaingan dunia internasional, itu semakin tidak cukup di masa depan. Itu konsepnya. Dan itu ternyata turun jika kita melihat daripada apa yang terjadi di efek pandemi. Itu bagaimana mungkin kita bisa mengembangkan industri jasa yang terus berkembang di masa depan dan kebutuhannya semakin tinggi di saat kita belum selesai dengan urusan how to make money for ourselves gitu ya, untuk diri kita masing-masing. Gitu. Jadi ini tantangan besar dan kita ada di area itu untuk hari ini. Ya, kurang lebih dengan kurs yang sekarang ya Indonesia kita ya 57,9 juta itu ya. Nah, kalau teman-teman setahun di atas itu, teman-teman tidak berkontribusi untuk membuat Indonesia di jebakan trap ini. Nah, jika kita melihat landscape di Indonesia, gitu ya, saya mulai dari hal untuk kita melihatnya dalam sudut pandang Indonesia yang besar, ya penguasanya adalah Jakarta, karena 60% uang berputar di sana. Seperti itu. Nilainya memang di atas rata-rata Indonesia. Namun kalau kita melihat Jawa Timur, ya pusat-pusat kemiskinan ada di pesisir misalnya, atau kita melihat pedalaman di Kalimantan, kita melihat pedalaman di Sumatera, itu memang kondisi yang seharusnya dikembangkan agar tidak pada lower middle income. Gitu. Harusnya kita bisa menuju yang namanya higher income di masa depan. Nah, itu konsepnya. Nah, sehingga transformasi ekonomi yang akan kita hadapi secara struktural itu harusnya berkembang kepada service base. Ya, di negara yang sifatnya middle income itu masih 55 sampai 65. Itu sesuai dengan data BPS bahwa kontribusi ekonomi kreatif memang di antara itu sehingga kita masuk ke middle income. Nah, sektor jasa yang bisa ditarget ya, di Indonesia di dalam konteks pengembangan service base untuk merubah struktural ekonomi agar bisa mencapai target kesejahteraan masyarakatnya, itu banyak sebenarnya yang bisa dipilih. Mulai dari pariwisata sebagai base-nya Indonesia, industri kreatif, karena saya percaya semua orang di Indonesia itu sebenarnya kreatif, tapi bagaimana untuk mengkomersialisasi itu menjadi masalah biasanya atau menjadi tantangan. Kemudian kesehatan, ya terutama kita adalah negara tropik yang penyakitnya kadang itu bisa dikatakan masif, misalkan malaria gitu, itu besar banget ya. Termasuk kita TBC yang terbesar juga di dunia. Nah, itu yang jadi tantangan.
pendidikan juga, kemudian olahraga juga, itu potensi kita sebenarnya sebagai